Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rayu rayu rayu. Kali ini bersama saya Ki Ae dan Madam K. Jumpa lagi. Ya. Kita akan membahas sesuatu yang lebih mendalam, Madam K. Iya. Kali ini ya. Iya. Kalau non medis, kalau magic wis Madam K. Kalau magic, bisnis gimana kedepannya, asmara gimana kedepannya, mungkin apa yang harus dilakukan untuk kedepannya untuk lebih baik, Madam K. Spesialis dari Madam K. Kalau pengobatan medis non medis, insya Allah bisa saya bantu. Ya, pengobatan Ki Ae. Ya, kali ini kita akan bahas tentang beberapa hal gangguan non medis lagi, yaitu santet. Itu yang paling hits ya Ki. Hits. Santet. Mungkin Madam Ki mungkin lebih tahu pengalamannya. Mungkin ada tetangga, saudara atau teman-teman yang pernah kena gangguan santet. Wah Ki. Jadi Ki, kalau semuanya mau jelasin santet ya, kalau cuman sepengetahuan Madam ya, santet itu bisa dikatakan sesuatu yang tidak baik atau bisa diartikan mencelakakan nyawa. Jadi santet itu hal yang black magic gitu. Rasa dendam, rasa apa lagi? Nggak ada kebaikan ya di situ. Iya, santet di pikiran Madam kok ngeri lah. Santet berarti kayak kebaikan. Kalau kemarin yang kita bahas pelet itu masih ada. Karena kan pelet itu juga sudah melekat di masyarakat, juga bisa diartikan budaya. Ya, udah melekat di masyarakat pelet. Tapi kalau santet ya artinya udah beda lagi. Coba Ki dijelaskan lebih detail. Jadi kalau mau saya jelaskan ya Madam Ki ya, santet itu memang murni berasal dari leluhur kita sendiri. Nah, mungkin karena leluhur kita itu kan sangat maju dulu, sangat terkenal, dan dia lebih mendalami apa yang namanya mencari Tuhan. Dia bisa sendiri, akhirnya dari energi-energi dan ritual yang dia lakukan sampai nemulah ilmu hitamnya juga. Tujuan kebaikan dia juga akhirnya nemu juga. Tujuan keburukan tuh bisa. Jadi kalau kita bisa katakan sekarang itu apa yang namanya voodoo itu sebenarnya juga dari santet awalnya. Jadi mereka semua ini Pak, dari perdagangan hubungan dulu akhirnya terbawa kemana-mana dengan istilah yang macam-macam. Dari tadi aroma ya. Udah aroma. Oke Ki. Jadi yang My Bestie ini juga termasuk voodoo atau enggak? Bisa dikatakan voodoo. Kalau mungkin dia dibawa ke negara lain bisa dikatakan ini juga voodoo. Terus ini memang simbolik ya dari zaman dulu leluhur kita sudah pakai ini. Ya kita bisa katakan ini dari bambu. Iya. Ya, emang dari bambu dan dulu dari kan. Oke. Jadi bisa juga sih dikatakan voodoo ketika dia digunakan. Kalau kita nggak digunakan ya sudah, bukan kan? Boneka biasa. Iya, cuma aksesoris saja. Gitu. Kalau santet itu kan bisa dilihat apa enggak Ki? Atau ada cara ilmu lain untuk melihat wong iki sakitnya gara-gara sakit di santet? Kalau zaman sekarang ya sudah dengan teknologi apa itu namanya scan organ itu kan? CT scan, terus ronsen. Iya ronsen. Dengan teknologi zaman sekarang di dunia medis dengan ronsen tuh santet itu bisa kelihatan, bentuknya bisa kelihatan di dalam tubuh. Ronsen? Dengan ronsen bisa. Kadang fisiknya sampai kelihatan. Iya. Aku pernah Ki. Jadi pengalaman nih ya, pengalaman. Kok iso benda
paku kuwi iso mlebu di ini rongga dada ini loh, tulang rusuk ya, paru-paru ya. Mendekati rusuk. Itu paku satu. Terus di sini itu ada kayak semacam susuk, tapi susuk itu kayak jarum, jadi ujungnya runcing, bawahnya runcing. Nah, itu pun juga Madam pernah lihat di mata Madam sendiri ya, dikeluarinnya tuh di perut ini juga ada paku, cuman dia tuh pakai bambu juga, ada alatnya gitu, Ki. Nah, terus habis itu keluar plung gitu. Terus di sini pangap dikit-dikit tok. Terus keluar gitu. Ya percaya gak percaya, hasilnya nyata kayak gitu. Nah, itu kan cara pengobatannya, Ki. Di QI itu seperti itu atau dengan cara terapi bisa hilang? Dengan cara terapi bisa hilang, kita keluarkan seperti itu bentuk fisiknya juga bisa. Oke. Nah, kalau emang itu sampai berbentuk fisik ya, ya kadang itu hanya masih berupa kumpulan energi yang belum jadi. Nah, itu kita keluarkan bisa. Ya terkadang kan gini, sakit perut mules gitu kan, kita udah periksa, kita wis di mana aja kita periksa, dari periksa pengobatan alternatif, pengobatan medis ya, tapi nggak kunjung juga dia sembuh. Nah akhirnya dia berobat ke yang ahli. Jadi yang berpengalaman kayak alternatif, kayak QI ini kan rumah terapi alternatif. Kalau emang dia tidak ada kebutuhan khusus atau sesuatu dari leluhurnya, itu gak bakal bisa dapet dia santet apa enggak gitu ya, Ki? Atau emang udah murni ada tekniknya sendiri? Murni ada tekniknya sendiri. Jadi kalau seseorang itu kembali lagi seperti kayak pelet ya masuknya, hampir sama, cuman ini lebih berat. Itu ketika dia itu lengah, ngelamun, atau pikirannya kosong, itu bisa masuk. Karena itu kan masuknya dari energi ya, energi yang dikirimkan sama dia, akhirnya dikumpulkan lagi dalam tubuh, jadi fisik. Oke. Ngeri lah ya. Gila, kita bicara santet ini sebenarnya kan kita bicara tentang molekul dan atom ya, dipecah sampai tidak kelihatan mata, digabungkan lagi jadi ya udah butiran debu bes gitu. Kalau orang bisa ngelihat ya wis ngelihat gimana dia keluar. Kalau nggak ada nggak ada kebutuhan juga untuk bisa melihat itu, ya wis gak bisa. Tiba-tiba ya wis entengan gitu. Kayak gitu sih. Terus habis itu gini, Ki. Biasanya kan ada tumbuhan-tumbuhan nih, penangkal santet gitu kan. Nah, kalau Madam dengar nih, Madam tahu tuh kayak tebu ireng, bambu kuning, terus apa lagi, Ki? Pohon kelor, terus garu, bidara, mawar, banyak. Kalau melati itu bisa nggak? Melati bisa. Melati. Sama itu loh, Ki. Yang dia tuh bunga ini cuman mekarnya tuh di malam hari. Setiap malam. Satu lagi. Parangkusuma. Ya. Parangkusuma apa Wijayakusuma? Wijayakusuma. Parangkusuma pantai. Wijayakusuma. Itu pun juga khasiatnya apa, Ki? Kalau saya jelaskan ya, pohon-pohon itu kenapa bisa dianggap menangkal santet. Iya. Nah, kenapa? Kalau mau saya jelaskan lagi, sebenarnya itu pohon-pohon kesukaan di alam mereka ya. Nah, jadi ibaratnya kayak rumah. Kalau di rumah kita pelihara pohon itu, dia merasa nyaman, dia akan jaga. Dia sendiri akan jaga bahwa jangan sampailah pohon ini dipotong atau maksudnya dimatikan sama pemilik rumahnya ya. Dia sendiri akan jaga pemilik rumah. Sebenarnya dari itu. Kenapa dianggap penangkal kan karena ada penjaganya di pohon-pohon seperti itu. Berarti itu santet gak bisa masuk rumah? Insya Allah nggak bisa. Cuman kalau ilmu dari dukun atau dari kurir ya, aku bilang kurir yang dikirim itu memang tinggi sekali, ya penjaganya tembus. Oh, maybe yang dikirim 100%, yang masuk 50%, 70% iya. gitu ya. Oke, jadi kalian yang percaya akan santet lebih baik menangkal dari memelihara tumbuhan-tumbuhan tersebut yang diucapkan sama QI. Jadi kalau mau kita bicara paling dasar, paling aman, paling kuat,
ya udah kita belajar kembali lagi seperti tadi penangkal pelet. Belajar ke energi dasar. Energi dasar ya energi diri kita sendiri yang kita punya itu. Yang kita bawa dari lahir sampai umur 10 tahun. Ya itulah penangkal paling kuatnya itu. Jadi pembentukan diri kita tuh bisa juga ya Kiai, diajarkan sama Kiai untuk body defense. Wah, ya, body defense itu. Defense secara goib ya. Ya seperti nama channel apa simbol yang di channel kita Asa Dua Dunia. Dengan meditasi kita lebih mengenal hidup dan kehidupan, yaitu sebenarnya energi dasar yang digali. Oke Ki, kita bahas pasien-pasien yang Kiai sudah tanganin seperti santet Ki. Nah di sini kan ada My Bestie. Iya. Nah My Bestie ini di mana aja letak biasanya yang Kiai pernah tangani itu pasiennya. Jadi kalau mau saya jelaskan ya Madam Ki ya, biasanya yang dikirim apa kena santet ya, misalnya dikirim ke mana, di bagian organ tubuh manusia mana. Nah itu biasanya yang organ inti. Jadi memang sangat dekat sekali dengan nyawa. Jadi organ inti itu ada di satu lambung misalnya. Ya, kita kan sering dengar ya. Tiba-tiba lambungnya berbunyi radio ya. Radio masuk lambung. Itu lambung. Terus bawahnya lambung ginjal. Itu organ inti, itu organ-organ yang berbahaya. Terus setelah itu kita lebih berat lagi jantung. Ngeri Wak kalau jantung udah. Jantung dan ini yang terakhir ya. Paling parah ini sudah ini ada di otak. Nah, otak. Ya kalau CPU-nya error dikit aja. Ya ini pasti ada yang error di tubuh. Kalau errornya agak banyak ya sudah. Itu namanya orang meninggoy. Kalau jantung kan paling masih serangan jantung ya. Kalau ginjal gagal ginjal nanti paling masih bisa diantisipasi lambung. Kalau sudah CPU error itu kan ya apa nyambungnya kan gitu. Itu perlu perjuangan. Terus Ki, biasanya kan kalau masalah medis nih, pertamanya dia non medis, bisa jadi medis ya kan? Bisa ya. Kalau non medis dia sakit ginjal. Pertamanya tuh udah non medis dia, tapi nggak sadar. Tiba-tiba dia terkena emang sudah sakit medis dan komplikasi. Udah nyerang jantung segala macam. Itu bisa ya kan? Itu hebat lah anjingnya itu. Sebenarnya yang diserang itu cuma satu, misalnya kayak ginjal ya, ginjal. Begitu ginjal nggak normal kan dia pasti ngefek ke yang lainnya, ke darahnya yang kotor, akhirnya kena jantung, ke urat saraf kan gitu. Berarti kalian kalau memang udah ngerasain keluhan yang aneh dalam tubuh kalian, kayak tiba-tiba nggak punya mah, tiba-tiba sakit kok perih gitu kan, pasti ya kalau nggak GERD mah gitu kan, itu jangan mendiagnosa, langsung aja periksa. Kalau dokter cuma kasih pasti obat dasar ya, pasti ya, obat lambung, omet apa kan dilihat secara medis saja ya, dia backgroundnya nggak tahu awalnya dari mana, nggak dilihat ya. Kalian juga harus bisa mengetahui diri kamu sendiri. Nah tapi Ki, ini yang lebih ekstrim Ki, santet. Kok bisa paku di dalam tubuh kita itu gimana caranya masukinnya tuh gimana Ki? Ada energi masuk sup di lewat pori-pori atau gimana Ki? Jadi itu kalau mau saya jelaskan yang mungkin apa ya, manusia zaman sekarang yang bisa paham ya, bisa dipahami itu intinya di molekul atom ya. Atom kan semua tubuh kita mau benda mau semuanya kan terdiri dari kumpulan atom yang akhirnya jadi bentuk fisik seperti ini, seperti kita kan gitu ya. Itu kan bisa dipecah. Kalau kita belajar ilmu dasar leluhur kita tuh bisa mecah semuanya. Jadi kayak ilmu kanuragan, terus apa tadi yang pernah saya bilang itu sukmo itu. Nah, itu sebenarnya mecah diri kita sendiri, apalagi benda gini dia pasti bisa. Terus terus apa, jadi setelah kita pecah kita masukkan bisa lewat udara, energi langsung pun bisa, pori-pori itu tembus.
Canggih juga ya. Canggih ya. Ada kalau logikanya zaman sekarang kan sudah ada ini, Madam ya. Sudah ada wireless charge. Jadi gampangnya itu wireless charge itu gimana sih? Kalau dulu kan colokan ya, listrik colokan ini. Sekarang listriknya lewat gelombang udara. Akhirnya kan kita nggak mungkin, akhirnya baterai terisi penuh di dalam situ. Sama. Ini juga main gelombang molekul halus. Itu kan masih bentuk energi baterai, kita bentuk barang. Fisiknya. Telur kita udah bisa. Ya itu yang banyak maksudnya dilupakan ya, mungkin ya karena efek penjajahan, terus efek dari dunia, mungkin kita katakan dunia barat lah. Jadi berusaha melogiskan apa yang bisa kita lihat, padahal kalau kita pakai indera keenam kita bisa melihat apapun yang halus, yang tak kasat mata. Jadi media apa aja yang diperlukan untuk menyantet orang? Mana mau belajar santet? Enggak, apa aja gitu. Jadi orang subscriber asal dunia juga bisa mengantisipasi gitu. Jadi beberapa biasanya foto, terus yang lebih akurat lagi itu lewat apa? Santet. Kalau yang lebih akurat lagi itu sebenarnya darah. Karena darah kita itu kan kemana-mana ya, sel darah, termasuk mungkin orang biasanya rambutnya, karena paling gampang, nggak kelihatan, ngambilnya paling gampang. Kalau kuku mungkin masih kelihatan, ini kuku saya, habis potong kuku diambil kan kelihatannya. Kalau rambut kan tiba-tiba rontok diambil. Itu sebenarnya ada darahnya di dalam situ. Ya ada darahnya, ada energinya, ada bagian dari nyawa. Nah, akhirnya ke situ kan bagian darinya, yaitu yang dibawa. Itu akurat. Akurat ya. Main weton? Main weton pasti. Pasti kan? Pasti. Hati-hati guys, kalau kalian mau ditanya atau pinjam KTP, nggak usah dikasih buat apa kayak gitu. Karena kan tanpa kita nggak sadar ya, ternyata teman dekat pun juga bisa nyantet, iri, dengki, terus habis itu soal tata, misalnya kan itu sumber dari santet tersebut, karena santet itu kan dari apa ya, dendam ya Ki? Dendam. Untuk memperoleh sesuatu yang dia inginkan, jalan pintas ya. Jalan pintas. Jadi pakai. Bypass. Dia memang pakai energi negatif dari manusia. Negatif, ya. Negatif guys. Jadi dikatakan santet itu dosa apa enggak? Ya, dosa. Pasti dosa kalau santet. Kalau madam sih ngomong dosa. Bener madam Ki. Dosa. Daripada pelet ya. Kalau pelet buruk dosa. Kalau pelet kebaikan ya. Kalau pelet masih pasti. Ya, pelet masih berawal dari tujuan baik kan awalnya. Baik. Kalau santet tujuan awal udah burukan. Mencelakakan seseorang. Tadi kan bahas soal voodoo ya Ki. Kenapa kok sering lihat dari film-film, cerita itu kalau kayak gini pakai bambu? Ya. Kenapa? Kalau orang leluhur kita, orang kita tahu ya, orang Nusantara ini tahu kenapa selalu pakai bambu. Karena bambu itu yang paling bisa mendekati sistem saraf dan pembuluh darah manusia. Kan bambu kan serat-seratnya halus. Ya, semua serat halus. Bukan gara-gara energinya beda atau apa? Nah, dari situ energinya itu bisa mendekati. Jadi kalau kita ibaratnya mengcopy ya, manusia ini saya copy ke sini ya misalnya. Misalnya contohnya Madam Kia mau saya santet ya, saya pindahkan ke sini pasti. Nah, itu paling gampang pindahnya. Ya, jadi ini seolah tubuh saya. Tubuh saya paling gampang. Ya. Kalau boneka susah Madam. Karena boneka kan gede-gede. Iya. Di jantungin. Susah. Karena bambu dari dulu ya kita ketahui itu bambu itu tumbuhan mistik. Bambu kuning, bambu hitam, punya kelebihan masing-masing. Untuk santet. Ya guys, untuk santet hari ini pembahasannya cukup dalam ya Ki. Iya.
Nah, barangkali kalian juga udah ada keluhan nih santet di mana atau di mana, barangkali kalian beruntung bisa dicek langsung secara jarak jauh oleh kiai ya. Tapi sebelum berkomentar, kalian juga harus wajib follow Instagram Rumah Terapi, terus habis itu TikToknya Pengobatan Kiai, dan jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share. Barangkali teman tetangga kalian membutuhkan tindakan dari Kiai. Jadi kalian bisa berkomentar di kolom komentar apa keluhan yang dirasa sekarang. Barangkali kamu salah satunya orang yang beruntung untuk dicek secara jarak jauh oleh Kiai, ya kan Ki? Oke. Sebelumnya berkomentar harus follow dan wajib Instagramnya di Rumah Terapi dan TikToknya Pengobatan Kiai. Boleh Kiai? Jadi mau saya sampaikan ya, zaman sekarang tuh saya harap lebih waspada. Nah, kalau yang saya obati itu memang saya harus cari dulu dasarnya dari mana ya. Benar-benar medis yang memang dari makanan apa stres, atau ini memang dari ilmu hitam semacam santet. Nah, kalau memang itu nggak ketahuan dasarnya, apabila kita anggap ya penyakit itu oh ini dari medis, ternyata itu dari santet, hati-hati, itu nggak akan bisa disembuhkan sebelum santetnya dihilangkan dulu. Nah, jadi saya rasa cukup ini diperhatikan ya, waspada sekali zaman sekarang, karena semuanya digunakan sekarang. Iya. Menghalalkan segala cara untuk duniawi. Iya. Itu maksudnya. Duniawi, kesenangan sesaat gitu. Silakan kalau mau kesini konsultasi aja, silakan. Nggak maksudnya belum ada waktu untuk berobat, nggak apa-apa. Yang penting sudah tahu dulu kan penyebabnya dari mana, penanganannya gimana. Nggak apa-apa kok. Langsung aja reservasi sekarang juga. Nomor sudah tertera di deskripsi. Ya. Ini kayak biasanya kalau udah di dunia pergoyaan dan sihir pasti ada nggak jauh dari garam. Nah, buat penangkal apa itu? Penangkal jarang jin, atau setan, pelet atau santet. Ular kadang ya pakai garam. Iya, lintah. Lintah das irang itu medeni. Iya. Pripun Ki? Kenapa kita pakai garam? Ya karena memang energi terkuat dari alam lain ya, selain manusia ya, itu memang dari laut. Ya, dari laut, ya kan? Netralin. Jadi dia bisa netralin, bisa juga untuk kejahatan. Nah, jadi tergantung manusia sendiri itu mau bawa kemana. Karena di alam jin pun sama kayak manusia, ada yang jahat, ada yang baik. Kalau mereka jahat, energinya kuat banget. Kalau mereka baik, energinya juga baik, juga kuat. Dari segi garamnya nih Ki, garam sih biasanya buat bumbu ibu rumah tangga atau garam krosok itu loh, yang kasar. Garam krosok. Berarti beda? Beda. Kalau mau lebih kuat lagi ya, maksudnya ini jangan digunakan untuk hal negatif ya, untuk hal positif aja. Itu memang garam yang asli ngambil dari air laut, yang belum diolah apa-apa. Itu di Madura gitu ya? Dari tambak itu langsung jangan diapa-apakan, ke krosok ya biasanya, jadi krosok. Iya. Itu soal garam Ki. Garam. Soal hewan nih, biasanya kucing ya. Tiba-tiba gitu kan. Gitu. Tapi nggak ada lawan nih, ya cuman sendiri. Nah, itu apa emang hewan ini peka dengan hal-hal yang begitu Ki? Semua hewan peka, hampir semua hewan peka. Nah, jadi kalau kita lebih membaca pertanda alam, yang paling mudah lah baca tingkah laku hewan. Kenapa ayam berkokok di sepertiga malam terakhir ya? Terus kenapa seperti Madam Ki sampaikan tadi, kenapa kucing kita tiba-tiba bertingkah aneh? Nggak ada apa-apa, bertingkah aneh, dia melihat sesuatu. Iya. Anjing pun kadang tiba-tiba melonglong di malam hari. Nah,
Itu semua adalah pertanda. Jadi pertanyaan dari Madam sendiri. Suatu ketika ini gak tahu itu emang santet atau apa gitu. Api itu berjalan gitu, ya kan? Terus habis itu suatu hari aku cerita sama temanku, aku habis ngeliat api terbang di rumah tetangga. Loh, kenapa kok kamu gak bilang opo iku? Nek kamu bilang opo iku pasti di eroto. Apa benar kayak gitu Ki? Atau dia cuman ya wis lewat aja wah sorry. Loh opo iku? Loh iku opo kayak gitu. Gak ngaruh gitu. Ya kalau itu saya tahu, benar saya juga pernah lihat ya. Yaitu memang sosok dari golongan jin yang dinamakan Brangaspati. Nah, Brangaspati memang banyak diberi tugas seperti itu karena energinya kuat. Iya. Dan jahat sih, Ki. Iya, energinya Wanas. kuat dan cenderung ke negatif. Brangaspati itu gitu. Jadi kalau sudah ketahuan, biasanya ketahuannya itu kalau orang yang dekat dengan target ya, tetangganya target itu biasanya nggak akan nyampe ya. Cuman kalau yang tahu itu orang desa sebelah atau kampung jauh, tahu dia lewat, tetap nyampe. Jadi kalau tetangga dia biasanya nggak akan masuk ke rumah itu. Subscriber asal dunia kalau melihat api berterbangan langsung aja, hei kopo hei. Ya. Menyelamatkan itu Menyelamatkan. kamu dapat pahala. Itu yang terbang, ada juga yang lewat bawah tanah. Loh, Itu yang mengerikan kan, nggak kelihatan, nggak ada yang tahu, tiba-tiba ada di bawah pintu. Jadi orang yang targetnya tiba-tiba lewat situ sakit. Seperti itu Madam G. Ini banyak pengirimannya. Nah, pengiriman kadang ya di kamar mandi itu ada kecoa, kalajengking, kayak gitu. Tombol ada tawon, gitu. Jangan kan tawon, kelabang, Ya. kayak gitu, cacing tiba-tiba. Padahal kan di pinggir kanan kiri bukan sawah, kayak gitu. Itu pun juga dari energi santet. Energi santet ada, bisa dibikin fisik seperti hewan. Sekarang ya. Jadi semuanya serba kekinian ya. Nah, kekinian. Kenapa ya waktu dulu kita dijajah? Kenapa gak disantet? Kan yang terkenal itu politik divide et impera. Nah, adu domba. Kalau nggak diadu domba, dia misalnya VOC dulu melawan sendiri ya kalah. Bisanya juga orang Indonesia dilawankan kan Indonesia, jadi ilmunya sama. Nah, satunya pakai harta senjata, satunya pakai memang tujuan baik untuk melindungi negara, satunya memang dibeli, kasih harta sama VOC untuk membantu ya. Membutahkan harta tatawan tadi membutahkan. Oke, subscriber asal dunia. Tadi kita udah bahas santet ya. Santet ya. Begitu ngeri ya bagi kalian. Jaga tata bicara, attitude. Terkadang dengan tutur bahasa kita bisa menyakiti hati orang. Kayak gitu. Kadang kebaikan pun bisa dibalas dengan iri dengki, Iya. kedengkian sama orang lain. Kalau kita benar-benar niat Tulus baik, ya? tulus. Tulus buat ngebantu. Tapi terkadang juga kadang dia pikir tuh pasti ada maunya nih kayak gitu. Nah, dari diri kita sendiri itu harus menghindar. Ya. Ketika bicara dan membaca situasi dengan benar kayak gitu ya. Subscriber asal dunia, cukup sekian pembahasan santet kita kali ini. Buat kalian yang pengen berkonsultasi bisa komen di kolom komentar. Next kita bisa bahas pesugihan ya Ki. Iya, bisa. Ya, pesugihan itu masih banyak banget yang kita bahas non medisnya. Jangan lupa juga kalian subscribe dulu, like, komen, dan share ke teman-teman. Barangkali teman-teman kamu juga membutuhkan penanganan QI. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu. Salam sejahtera.